People, kali ini saya Stefani Patricia menemani Anda dalam Bincang People, bicara tentang sistem politik Indonesia bersama indopostonline.id didukung oleh Dirjen Polhum Kemendagri Republik Indonesia. Sahabat People dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak, baik itu Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Nah, tentunya pelaksanaan sistem politik di Indonesia harus selalu sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam lambang negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila haruslah terpatri dalam diri kita, seluruh masyarakat yang berada di kedaulatan negeri Indonesia ini, yakni Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa. Meskipun demikian, masih saja kerap terjadi banyak peristiwa dan persoalan berbau sara, serta munculnya paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk mengungkap hal ini, saya saat ini telah menghadirkan pakarnya yang bisa mengedukasi dan menginformasikan kepada kita berbagai hal bagaimana cara mengatasi hal-hal yang terjadi yang sekiranya bertentangan dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa. Melalui Bincang Sipol kali ini dengan tema Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa, bersama saya telah hadir pakarnya. Terkait tema kita kali ini, saya sudah bersama dengan Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Bapak Dr. Andes Derajat Wisnu Setiawan MM. Selamat pagi Pak Derajat, apa kabar Pak? Ya, baik. Sehat ya Pak ya, Alhamdulillah ya Pak. Baik, langsung saja Pak, kita akan bahas mengenai tema kita kali ini, Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa. Nah Pak Derajat, kalau melihat kondisi aktual yang terjadi saat ini, di mana banyak sekali terjadi peristiwa yang berbau sara, serta munculnya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila yang ingin menciderai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau menurut Bapak, apa sih sebenarnya yang menyebabkan kondisi-kondisi tersebut sering mewarnai kehidupan demokrasi kita saat ini? Ya, sebelum saya memberikan penjelasan Mbak Stefani, izin kami menyapa para pemirsa, sahabat Sipol ya Pak. Sahabat Sipol semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Ya, kita Salam punya Pancasila ya Pak ya. Kita punya teks juga untuk memberikan nilai-nilai Pancasila dengan menaikkan tangan kita 5 jari ya, salam Pancasila. Melambangkan 5 sila dalam Pancasila. Ya. Jadi tentu saja ini menjadi sangat penting sekali perbincangan kita pada siang hari ini, karena kita juga dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2021 ini, di mana pada tanggal 1 Juni 1945 para pendiri bangsa kita, founding father kita, telah mengikrarkan bahwa 5 dasar yang nanti akan menjadi pedoman bangsa Indonesia ini disebut dengan Pancasila. Jadi tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari lahir Pancasila sebagai dasar negara kita ini Mbak Stefani. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bahwa kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang berdasarkan Pancasila, berasaskan Pancasila, di mana Pancasila ini digali dan dirumuskan para pendiri bangsa adalah sebuah rasionalitas kita sebagai bangsa yang majemuk, multi agama, multi bahasa, multi budaya, dan multi ras yang tergambar dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini. Kita memiliki hampir 17.000 pulau, hampir 4.000 suku bangsa yang mendiami kita ini, ada 1.000 lebih bahasa yang digunakan oleh suku bangsa yang ada di Indonesia ini, dan ini merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan takdir kepada bangsa Indonesia, di mana keberagaman ini adalah menjadi pembentuk atau menjadi alat untuk pemersatu bangsa kita ini. Jadi kita harus jaga keutuhan dan persatuan, kesatuan NKRI ini antara lain adalah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila kita ini. Jadi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai suku, agama, ras ini tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Indonesia agar menjadi bangsa yang bersatu, adil, dan makmur. Makna tersebut juga jelas telah termuat di dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tetapi memang harus disadari bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia terkait dengan Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah semakin sangat minim.
karena memang kita harus sepakati dan sadari bersama bahwa hanya pendidikan yang terkait dengan Pancasila ini hanya diperoleh di bangku pendidikan. Jadi tentu saja di sini pendidikan yang terkait dengan Pancasila itu hanya diperoleh saat pada kita semua berada di bangku pendidikan. Jadi setelah itu kita tidak memperoleh secara langsung pendidikan nilai-nilai Pancasila ini. Dan sebagai pembanding yang dilakukan oleh unit kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila pada tanggal 24 Juli 2017 diperoleh data bahwa dari 100 orang Indonesia terdapat 18 orang yang tidak tahu lagi judul lagu kebangsaan Republik Indonesia. Dan kemudian ada 24 dari 100 orang di Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila, dan 50% sekian lagi orang Indonesia tidak hafal lirik lagu kebangsaan ini. Jadi ini suatu hal yang dari data yang saya tunjukkan tadi bahwa terkait dengan wawasan kebangsaan harus mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab terhadap nasib bangsa ini dan di masa mendatang, sudah saatnya pemerintah dan semua pemangku kepentingan juga harus segera melakukan upaya-upaya nyata yang terorganisir, terencana, serta sistematis dan terukur untuk melakukan langkah pemantapan kembali nilai-nilai kebangsaan kita yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila ini kepada seluruh komponen bangsa ini. Jadi demi menanggulangi terkikis habisnya rasa dan semangat kebangsaan dalam generasi bangsa Indonesia yang disebabkan oleh dampak negatif yang timbul dalam proses reformasi serta pengaruh negatif dari nilai-nilai global yang tidak sejalan lagi dengan nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia ini. Jadi kondisi ini sejalan dengan survei yang sudah kita lakukan tadi bahwa pengetahuan tentang Pancasila hanya diperoleh di sekolah. Kondisi tersebut juga sekaligus dapat memperlihatkan bahwa mengapa kemudian nilai-nilai Pancasila ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Karena pemahaman akan Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mulai terkikis seiring berjalannya waktu ketika seorang mulai meninggalkan bangku sekolah. Jadi itulah kondisi-kondisi faktual yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Ini Bu Stefani. Jadi pemahaman Pancasila di tengah masyarakat memang semakin menipis. Pendidikan Pancasila hanya kita peroleh di bangku sekolah, dan tadi datanya cukup mencengangkan ya Pak ya. Dari responden itu ada 73% tadi kalau tidak salah yang tidak hafal Pancasila ya. Yang masih hafal Bu, yang masih hafal. Yang 26,50% yang tidak hafal lagi. 26% ini cukup besar ya Pak sebenarnya datanya. Nah, melihat kondisi ini Pak, apa kemudian langkah yang diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, untuk menyelesaikan kondisi-kondisi yang Bapak sebutkan tadi? Jadi merujuk pada fakta-fakta yang sudah kami sebutkan tadi, dapat diperoleh bahwa pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila ini sudah semakin menipis. Jadi saat ini kita harus sudah berupaya untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di luar bangku sekolah. Kita harus berusaha untuk memberikan pemahaman Pancasila kepada masyarakat lewat sosialisasi, konten-konten yang kreatif maupun media lain, sehingga pemahaman tentang Pancasila ini harus kita sampaikan kepada masyarakat tidak terhenti manakala seseorang telah menyelesaikan di bangku sekolahnya. Kita harus senantiasa berusaha melakukan pembumian nilai-nilai Pancasila yang berfokus pada dua hal utama. Yang pertama adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila, dan yang kedua adalah institusionalisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama yang terkait dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila adalah upaya-upaya untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila ini agar nilai-nilai Pancasila dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat dan bernegara oleh setiap warga negara Indonesia. Internalisasi nilai-nilai Pancasila harus memuat bagaimana agar Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai pembentuk karakter bangsa. Ini yang terkait dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Terus berikutnya yang terkait dengan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila, itu mengandung arti bagaimana agar nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap institusi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
institusionalisasi nilai-nilai Pancasila, memuat bagaimana agar Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan sebagai paradigma pembangunan di segala bidang. Meliputi paradigma pembangunan bidang politik dan hukum, paradigma pembangunan ekonomi, paradigma pembangunan hankam, paradigma pembangunan ipteks, paradigma pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam beragama, dalam paradigma reformasi, gerakan reformasi. Jadi saya kira itulah kegiatan-kegiatan atau program kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yang salah satu tugas pokok fungsinya adalah untuk melakukan pembumian nilai-nilai Pancasila ini Mbak Stefani. Ya. Baik. Oke, jadi internalisasi dan institusionalisasi Pancasila ya Pak ya. Tentunya langkah baik yang dilakukan pemerintah pusat ini harus didukung juga oleh pemerintah daerah supaya pelaksanaannya bisa merata. Nah, apa langkah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang bertugas sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sehingga setiap pemerintah daerah pun juga bisa melaksanakan kegiatan serupa supaya tujuannya pun bisa tercapai secara merata, secara nasional. Terima kasih Mbak Stefani atas pertanyaannya. Sebelum kami menyampaikan langkah serta program dari Kementerian Dalam Negeri dalam Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dapat kami sampaikan terlebih dahulu kondisi aktual kita di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita, bahwa saat ini kita menghadapi beberapa kondisi aktual berkaitan dengan kemajemukan yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah adanya politisasi agama, apalagi menjelang pelaksanaan pilkada, pilpres dan sebagainya. Politik identitas itu sangat mewarnai kehidupan berpolitik kita. Jadi ada narasi-narasi yang berkaitan dengan SARA dan sebagainya. Tentu saja ini akan memprovokasi satu golongan dengan golongan yang lain, dan kemudian ini berbau sentimen keagamaan. Jadi ada politik SARA dalam kehidupan kita ini. Terus adanya potensi konflik sosial yang disebabkan oleh isu-isu SARA. Jadi tentu saja konten-konten yang berkaitan dengan isu-isu SARA yang kemudian ini juga dimerebak dengan adanya media sosial dan sebagainya, ini saja juga akan memicu potensi-potensi konflik yang ada di masyarakat kita. Terus adanya ujaran-ujaran kebencian berkonten SARA, berita bohong atau hoax, adu domba berbau SARA melalui media. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apabila kita tidak bijaksana dalam menggunakan media sosial yang kita miliki, itu saja berita-berita yang tidak kita sharing sebelum kita share, Bapak Ibu sekalian, ini akan menyebabkan adanya potensi-potensi konflik yang akan menyebabkan konflik-konflik horizontal yang ada di masyarakat kita. Dan yang keempat adalah adanya ancaman dan radikalisme ideologi. Jadi itu saja di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa di tengah-tengah masyarakat kita itu juga timbul golongan-golongan tertentu yang kemudian dalam mencapai tujuannya itu sangat radikal, dan tentu saja ini berkaitan dengan ideologi yang dia yakini. Jadi adanya ancaman dan radikalisme ideologi. Jadi 4 kondisi aktual inilah Bapak Ibu sekalian yang kemudian melatar belakangi kegiatan-kegiatan atau program-program kerja yang dilakukan oleh Kemendagri, terutama oleh Dirjen Polpum ini, agar kemudian nilai-nilai atau pembumian nilai-nilai Pancasila ini dapat terlaksana dengan baik dan merata di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah bahwa dalam setiap pelaksanaan rapat koordinasi, maka langkah utama yang selalu dilakukan yaitu melakukan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Di dalam setiap pelaksanaan sinkronisasi program tadi, maka senantiasa kita menghimbau bahwa setiap pemerintahan daerah agar menyusun program terkait dengan pembumian nilai-nilai Pancasila kepada masyarakatnya. Jadi dalam hal ini bahwa pemerintah daerah dalam setiap tahun anggaran itu harus mengalokasikan anggaran
untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembumian nilai-nilai Pancasila ini. Selanjutnya kita juga selalu secara langsung mendukung kegiatan-kegiatan pembumian nilai-nilai Pancasila di beberapa daerah yang kita anggap cukup rawan sehingga memerlukan adanya sosialisasi terkait dengan pembumian nilai-nilai Pancasila. Jadi kita turun langsung untuk kemudian mendampingi daerah untuk terutama untuk daerah-daerah yang kita anggap rawan terhadap nilai-nilai Pancasila ini. Jadi kita melakukan pendampingan secara langsung kepada pemerintah daerah ini. Dan juga kita menyusun bahan literasi. Jadi Bu Stefani, saat ini kami di Jenpol pun sudah memiliki modul terkait dengan pembumian nilai-nilai Pancasila, dan ini kita sebarluaskan kepada pemerintah daerah untuk kemudian menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk bisa melakukan pembumian nilai-nilai Pancasila dengan konten yang sudah standarisasi secara nasional ini. Jadi ini menjadi bahan literasi sehingga bahan literasi ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk memperkuat wawasan tentang Pancasila serta mengoptimalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan yang terakhir yang kita lakukan di tingkat pusat ini adalah kita mencoba menyusun sebuah instrumen pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam melihat sejauh mana kinerja instansi pemerintah daerah dalam membumian nilai-nilai Pancasila ini. Dan juga ada konten wawasan kebangsaan yang dapat nanti kita jadikan sebagai alat untuk mengukur kinerja dari pemerintah daerah tadi dalam pembumian nilai-nilai Pancasila maupun wawasan kebangsaan kepada masyarakat di daerahnya. Jadi instrumen pengukuran ini pada prinsipnya terdiri dari dua dimensi utama, yaitu dimensi Pancasila yang terdiri atas variabel pengetahuan, pembauran atau kerukunan antarumat beragama, internalisasi dan institusionalisasi. Serta dimensi yang kedua adalah dimensi wawasan kebangsaan yang terdiri atas variabel karakter bangsa, bela negara dan kewarganegaraan ini. Jadi dari instrumen pengukuran yang kita susun ini nanti Bapak Ibu sekalian, di samping nanti kita dapat mengukur capaian kinerja dari pemerintah daerah, kita dapat juga menggunakan hasil dari instrumen pengukuran yang kita gunakan tadi adalah untuk bisa menjadi feedback atau gambaran kepada pemerintah daerah untuk menyusun program kerja pada tahun berikutnya untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila maupun wawasan kebangsaan ini. Jadi ini adalah tujuannya. Jadi dari instrumen pengukuran tadi antara lain adalah untuk melakukan pemetaan, pengukuran dan prediksi dalam menentukan wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah potensial untuk dilakukan penetrasi kebijakan. Terus yang kedua adalah sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan antisipasi kebijakan. Terus yang ketiga adalah sebagai sumber data rujukan, informasi dan pengetahuan serta rekomendasi untuk pengambil kebijakan. Yang keempat adalah dijadikan sebagai pijakan keberhasilan melakukan program kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah dapat dijadikan sebagai alat ukur kinerja internal. Jadi itulah program kerja yang kita elaborasi, kita koordinasikan dengan pemerintah daerah sehingga nilai-nilai Pancasila ini akan semakin diimplementasikan oleh segenap masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Itu Mbak Stefani. Harapannya tentunya pemahaman akan Pancasila ini bisa merata ya Pak ya, dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah. Nah Pak Derajat, kalau melihat kemudian pemahaman-pemahaman ekstrim yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, saat ini sayangnya juga sudah mulai merambah kepada kaum milenial kita. Nah, ada tidak mungkin program dari Ditjen Polpum yang khusus ditujukan bagi anak-anak muda untuk memperkuat pemahaman mereka tentang Pancasila, khususnya terkait nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Mengingat generasi milenial ini tentunya adalah generasi penerus bangsa, disebut sebagai tombak yang akan menentukan kemajuan dari bangsa kita.
Jadi sebelum saya jelaskan bagaimana program kerja kepada sasaran generasi milenial ini, dapat kami sampaikan ciri-ciri dari ekstremisme ya Mbak ya. Jadi ekstremisme ini sudah banyak merambah dari generasi muda kita ini. Jadi ada 4 ciri-ciri radikalisme ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Yang pertama adalah sikap-sikap intoleran. Jadi di mana seseorang itu tidak menghormati lagi adanya perbedaan yang ada di sekitarnya. Jadi praktek-praktek intoleran itu merupakan salah satu ciri dari nilai-nilai ekstremisme ini. Kemudian adalah sifat fanatik, di mana fanatik ini ditandai dengan fanatik terhadap pendapat sendiri dan menganggap dirinya itu benar dan sedangkan orang lain itu sesat. Nah, ini adalah salah satu ciri dari praktek-praktek ekstremisme ini. Yang kedua adalah adanya praktek-praktek anarkisme. Jadi menggunakan kekerasan baik oral maupun verbal dalam mencapai tujuannya. Ini adalah ciri-ciri yang ketiga dari ekstremisme ini. Yang keempat adalah eksklusivisme, di mana seseorang itu menutup diri, menjauhi kehidupan yang tidak sesuai dengan keyakinannya dan bentuk komunitas sendiri sesuai dengan keyakinannya. Jadi 4 hal inilah yang kemudian menjadi ciri dari ekstremisme, dan ini juga sudah banyak menghinggapi kaum milenial kita ini. Jadi kita semua harus memahami bahwa generasi muda ini sangat penting dalam mendukung kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. Tentu harus ada penyusunan program yang berbeda dari biasanya, yang memang khusus ditujukan kepada kaum anak-anak muda ini, generasi milenial ini, yang harus dikemas dengan baik sesuai dengan umur mereka sehingga dapat diterima dengan baik. Jadi pada bulan April kemarin kita di Jenpol Pun ini menggandeng salah satu organisasi kemasyarakatan, yaitu Yayasan Bentang Merah Putih dan Yayasan Pandu Pemimpin Bangsa Cinta Bangsa untuk bersama-sama melakukan kegiatan virtual expo, talk show, workshop, pentas seni dan budaya yang bertema nasionalisme. Jadi sebetulnya nasionalisme tapi kemudian dipenggal menjadi nasionalisme. Jadi kita adalah berjiwa nasional. Indonesia pasti bisa. Jadi tagar Indonesia pasti bisa ini adalah suatu upaya dari kita bahwa dengan yang kita punya kita akan mampu dan kita akan pasti bisa. Jadi penanaman dan pengembangan karakter penerus bangsa berdasarkan Pancasila sebagai upaya untuk mencapai pelajar Pancasila. Jadi memang kegiatan ini kemarin itu kita tujukan memang pada generasi milenial, khususnya adalah para pelajar dan mahasiswa. Dan juga ini menjadi sangat penting bahwa kegiatan ini adalah dengan sasaran generasi muda tadi, sehingga acara ini harus kita laksanakan secara live melalui kanal YouTube selama 3 hari berturut-turut yang dikhususkan kepada generasi muda dan dikemas dengan bentuk acara yang menarik untuk menarik kaum milenial ini dengan melibatkan artis-artis generasi muda kita. Jadi pada saat kemarin itu ada acara-acara yang beragam acara, mulai dari talk show, mulai dari kemudian talent challenge dan sebagainya, ini yang kemudian juga akan dikemas dengan cara yang menarik untuk menarik generasi muda kita ini. Di samping itu kita juga menyusun program kegiatan yang ditujukan kepada anak-anak dan remaja untuk memperkuat rasa nasionalisme melalui pembuatan komik dan film Satria Bela Negara. Jadi kita sudah mempunyai komik yang 3 episode juga kita filmkan dalam bentuk animasi, dan kita mempunyai ikon atau manusia super lah ya, disebut dengan Satria Bela Negara ini, yang di dalamnya banyak mengajarkan bagaimana nilai-nilai Pancasila harus senantiasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut kita yakin dan bahwa generasi muda dapat memperkuat rasa nasionalisme untuk senantiasa mengoptimalkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dengan konten-konten yang kreatif yang akan menarik generasi muda ini, kita akan mencoba bahwa konten pembunyian nilai-nilai Pancasila pun akan juga dapat kita kemas dalam konten-konten yang kreatif yang dapat menarik generasi muda kita ini. Itu Mbak generasi milenial, pendekatannya juga harus milenial ya Pak ya, udah gak bisa pakai cara-cara lama, seminar. Kalau sekarang tadi luar biasa sekali, banyak sekali, ada YouTube, ada komik. Memang ini harus ada cara-cara yang berbeda ya untuk mendekati generasi milenial kita.
Ya, memang kaum milenial ini bisa dikatakan unik ya Pak ya. Ya. Apa sih tantangannya dalam mengedukasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial? Ya, jadi memang seperti yang saya sampaikan di muka tadi bahwa generasi milenial kita ini hampir dalam struktur penduduk kita ini hampir 30% dari penduduk Indonesia itu berada dalam struktur umur yang masuk dalam generasi milenial, di mana ini ditandai bahwa gaya hidup mereka itu sudah sangat melek teknologi informasi dan menjadikan media sosial itu menjadi gaya hidup mereka. Jadi ritme hidup mereka itu sudah sangat ditandai dengan kebutuhan akan media sosial yang menjadi salah satu bagian dari kehidupan generasi milenial ini. Jadi tentu saja ini menjadi suatu tantangan bagi kita. Dalamnya adalah pemerintah sebagai perumus kebijakan, termasuk dalam ini adalah untuk program-program pemberian nilai-nilai Pancasila ini. Jadi itu saja di sini kita sebagai pihak pemerintah harus bisa menyiapkan dan menyajikan konten-konten kreatif di mana substansi dari nilai-nilai Pancasila ini dalam tanda kutip dirasa seperti konten yang berat gitu ya. Nah, untuk itu tantangannya adalah bahwa kita harus bisa menyajikan substansi pemberian nilai-nilai Pancasila ini dalam media yang tentu saja dapat diterima oleh generasi milenial ini. Jadi konten-konten kreatif yang di sini yang tentu saja kita harus bisa menjawab tantangan bahwa generasi muda ini sudah sangat melek teknologi informasi. Banyak sekali media-media dalam media sosial ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi sebagai sarana untuk dapat melakukan proses-proses sosialisasi ini, seperti media TikTok, YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya. Ini juga akan menjadi salah satu sarana bagi pemerintah untuk nanti dapat mendekati generasi milenial ini untuk bisa melakukan sosialisasi atau edukasi ataupun kemudian diseminasi nilai-nilai Pancasila, sehingga kita harapkan bahwa pemberian nilai-nilai Pancasila ini akan menyasar di seluruh komponen bangsa termasuk untuk generasi milenial ini. Jadi sekali lagi tantangannya di sini adalah bahwa kami pihak pemerintah dalam hal ini sekali lagi adalah harus menyiapkan konten-konten kreatif dan substansinya nilai-nilai Pancasila yang kadang-kadang dinilai sebagai konten yang berat ini, sehingga dengan konten yang kreatif, dengan memanfaatkan media sosial yang ada pada saat ini, maka pemberian nilai-nilai Pancasila akan dapat diterima oleh kalangan generasi milenial ini. Ini Bu. Nah, ini berkaitan juga dengan pertanyaan saya selanjutnya tadi ya, terkait ada anggapan bahwa Pancasila ini adalah konten yang dalam tanda kutip berat begitu ya. Kalau kemudian ada statement Pak, Pancasila tidak perlu lagi diajarkan secara kaku, secara formal, tapi yang lebih penting adalah prakteknya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi saya sangat setuju dengan pandangan atau gerakan-gerakan ini, karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan di muka tadi bahwa masyarakat kita itu memperoleh nilai-nilai Pancasila secara langsung itu adalah di bangku sekolah. Nah, setelah itu tentu saja pemberian nilai-nilai Pancasila ini akan diperoleh tidak secara langsung oleh pemerintah. Jadi dalam ini tentu saja konten-konten yang kreatif, konten-konten yang kemudian disajikan dalam media-media yang kemudian kita sajikan secara ringan, secara lucu dan sebagainya, ini menjadi sangat penting untuk kemudian menjadi bagian dari program-program pemerintah, di samping yang tadi sudah konvensional ya, misalnya melalui seminar, FGD dan sebagainya. Tentu saja kegiatan-kegiatan, program-program kegiatan untuk pemberian nilai-nilai Pancasila yang lebih kreatif, lebih ringan dan sebagainya, ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan juga oleh pemerintah sebagai perumus kebijakan program kegiatan termasuk untuk pemberian nilai-nilai Pancasila ini Mbak Stefani. Baik, jadi nggak masalah ya Pak ya, yang penting pemahaman nilai-nilai Pancasilanya tetap masuk kepada generasi muda. Baik Pak, yang terakhir mungkin sebagai kesimpulan, hal apa yang ingin Bapak tekankan kepada para penonton kita sahabat Siipol? Ya, terima kasih Mbak Stefani, Bapak Ibu, anak-anak serta penonton seluruhnya, bahwa sebagai kesimpulan akhir dalam penjelasan saya ini, saya sampaikan bahwa di dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara akan selalu muncul riak-riak yang ingin mencederai keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Sebagaimana kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda seluruh dunia, pemberian vaksin dipercaya merupakan langkah utama yang paling ampuh untuk dapat menghambat penularan COVID-19 serta lambat laun memberikan imun kekebalan dalam tubuh untuk dapat melawan virus ini. Kondisi serupa juga harus kita lakukan, yaitu mari kita laksanakan optimalisasi pemumian nilai-nilai Pancasila sebagai vaksin dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Optimalisasi pemulihan nilai-nilai Pancasila dipercaya dapat menjadi imun kekebalan bangsa Indonesia dalam menghadapi banyaknya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu-isu sara maupun kemunculan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Saya kira itu Bu Stefani dan Bapak Ibu, anak-anak serta para penonton sekalian. Dan kemudian sekali lagi bahwa terkait tadi yang disampaikan oleh Bu Stefani bahwa 2024 kita menghadapi hadat kehidupan politik yang sangat bedal, itu pemilihan umum secara serentak, baik itu pilkada, pilek, pilpres yang dilaksanakan selama 1 tahun. Jadi kita harapkan bahwa ini adalah pemilihan umum yang pertama di Indonesia sejak tahun 1955. Maka kita harapkan bahwa setiap masyarakat sudah diberikan vaksin Pancasila sehingga dapat menjaga agar pelaksanaan pesta demokrasi terbesar di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik dan menghadirkan para pemimpin terbaik bagi bangsa ini. Demikian Bu Stefani, terima kasih. Analoginya tadi bagus sekali ya Pak ya, kalau kemudian hal-hal yang bertentangan dengan ideologi kita ini dianggap sebagai virus, maka vaksinnya adalah pembumian Pancasila itu sendiri. Dan kita pun juga harus mendukung tentunya ya program-program pemerintah yang ingin memberikan pemahaman terutama kepada generasi milenial juga sebagai generasi penerus bangsa kita. Sebelum menutup acara kita, saya punya pertanyaan terakhir yang juga harus dijawab dengan cepat dan singkat. 3 kata untuk sistem politik kita. Sistem politik kita harus tetap berdasarkan dan memperdomani nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Walaupun lebih dari 3 kata, tapi saya izinkan tidak apa-apa. Baiklah, terima kasih banyak Pak Derajat sudah berbincang bersama saya dan juga tentunya para penonton, para sahabat SIPOL pagi hari ini. Masih banyak tentunya ingin kita ulas, namun waktu membatasi kita. Namun demikian tentunya kita masih akan berbincang lagi dengan berbagai topik yang menarik lainnya, dengan narasumber yang luar biasa juga lainnya, masih dengan support kerjasama Kemendagri dan indopos.online.id. Terima kasih sahabat SIPOL yang masih setia menemani kita dalam podcast Bincang SIPOL. Di mana lagi tentunya kalau bukan channel YouTube SIPOL. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kami SIPOL. Saya Stefani Patricia, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.